Priamu sangat sibuk. Bab 180. Yang anehnya adalah, setelah hari itu dalam beberapa minggu kemudian, Perlina tidak muncul lagi. Yos juga tidak pulang. Darlene sendirian tinggal di apartemen. Setiap hari ada orang yang mengantarkan makanan, mengirimkan sup obat, dan juga ada dokter yang datang memeriksa lukanya. Hanya saja sangat jarang melewati hari yang begitu tenang dan santai, seperti kehidupan babi. Salah, dia bukan babi. Darlene dengan bosan duduk di sofa sambil melihat televisi. Semalam dia barusan menelpon Derek. Mengetahui dia sangat senang berada di tempat nenek, Darlene pun merasa lega. Ada orang yang memang tidak tahan disebut. Begitu disebut, telepon langsung masuk. Darlene tidak heran menerima telepon dari Perlina. "Kenapa rela menelponku? Kenapa kamu tidak pulang?" Perlina dengan kesal balik bertanya. Darlene sangat senang teman baiknya tidak ada di sisinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa begitu tenang. "Kalau aku pulang dan melihat hal yang dilarang untuk anak berusia 18 tahun, aku masih harus pergi mencuci mata. Sangat merepotkan." Asal berkata apaan sih?" kata Perlina. Mendengar suara merasa bersalah itu. "Tidak ada apapun yang terjadi. Kenapa begitu lama kamu baru menghubungiku? Aku masih mengira Jasper sudah memakanmu sampai tidak bersisa," kata Darlene. Perlina tidak melemah dan bertanya, "Bagaimana dengan dirimu? Aku tidak percaya beberapa hari ini kamu kembali ke rumahmu. Apakah kamu sedang berada di tempat Yos?" "Aku memang tinggal di rumahnya, tapi beberapa hari ini Yos tidak pulang," Darlene berpura-pura santai berkata. Hanya saja tatapannya yang sedih tidak bisa membohongi orang. Apakah dia benar-benar tidak peduli? Tidak, dia peduli, sangat peduli. Tapi apakah dia boleh bertanya? Tentu saja tidak. Beberapa kali dia mengambil ponsel dan menaruhnya kembali. Dengan posisi apa? Tamu yang menumpang? Teman tidur? Setiap alasan sedang mengingatkannya dengan posisinya saat ini. Dia sama sekali tidak ada hak untuk menanyakan alasan Yos menghilang beberapa hari ini. Terutama berada di kamar yang penuh dengan aromanya, membuat Darlene semakin tersiksa. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menahan. Tidak berhenti menahan sampai jantungnya sudah hampir meledak. Baru bisa berpura-pura tidak peduli. Perlina dengan mempermainkan berkata, "Kenapa aku merasa nada bicaramu sepertinya sangat sedih? Kelihatannya beberapa hari ini kamu tidak tenang-tenang saja. Tidak tahu apa rasanya mendapatkan hal yang sudah kamu harapkan begitu lama." Darlene menebak 10 kali, ada 8 sampai 9 kali. Perlina sudah mengakhiri pertama kalinya. Wajah Perlina memerah. Juga tahu kalau tidak ada gunanya dia menutupinya lagi. Dia pun dengan terbuka mengakuinya. "Benar, aku memang sudah menidurinya." "Kamu yang menidurinya atau dia yang menidurimu? Itu masih ada tanda tanya ya." Darlene tidak percaya dengan ucapan temannya itu. Perlina takut Darlene tidak akan percaya. Dengan tidak malu berkata, "Beneran kok." Akhirnya dia pun takut dan berlutut memanggil ayah, kata Perlina. Darlene bahkan tidak bisa membantahnya. Perlina merasa bosan. Bukankah Darlene juga merasa bosan? Lalu dia berkata,
Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan dan melakukan spa? Aku ada kartu diskon. Sayang kalau tidak digunakan. Kamu tidak pergi bekerja ya? Kalau dia tidak salah ingat, hari ini adalah hari Selasa. Itu adalah hari kerja. Perlina pun menyindir. Kamu kira aku bolos kerja ya? Darlin mengiyakan dan menjawab. Dia memang berpikir seperti itu. Apakah aku adalah orang seperti itu? Kali ini, Perlina tidak menunggu Darlin menjawab dan langsung berkata, Sudahlah, kamu tidak perlu katakan lagi. Aku yang akan mengatakannya padamu. Tidak tahu ada apa dengan bosku tiba-tiba memberhentikan pekerjaan. Orangnya juga tidak terlihat. Jarang-jarang aku begitu serius melakukan sesuatu. Editor sepertiku sudah pengangguran. Di dalam benak Darlin muncul tatapan liar Sugi. Dia ingat kalau masih berhutang 2 kali makan padanya. Tapi mungkin Sugi sudah melupakan dirinya. Baguslah. Lagian mereka juga tidak mungkin ada hubungan lagi. Ayo, kita keluar. Dia juga sangat bosan. Televisi sudah diputar sana-sini dan tidak ada yang seru. Dan berdiam di rumah Yos semakin lama membuatnya semakin kacau. Oke, sampai jumpa di pusat kota. Baiklah. Darlin pun menunggu Perlina menutup telepon, barusan bangkit dan duduk sejenak di sofa. Bangkit dan mengambil tas, memakai sepatu dan keluar. Sesampainya di sana, Perlina dengan aura yang sangat kuat berjalan ke arahnya. Rambut pink ditambah dengan tubuh yang menawan, menarik perhatian banyak orang. Darlin, sini. Darlin juga sudah terbiasa dengan pandangan yang seperti ini. Dengan sangat biasa, berjalan ke arah Perlina. Kenapa kamu tidak mengubah warna rambutmu? Kenapa harus diubah? Aku adalah aku, kembang api yang berbeda. Apakah perlu akan mewarnai rambutmu dengan warna yang berbeda? Ucap Perlina. Seperti warna hijau, begitu menarik dan juga bisa membuat wajah Yos menjadi hijau. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, itu sangat sempurna. Sudahlah, kalau diwarnai seperti rambutmu, pekerjaanku mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kata Darlin. Walaupun Darlin tidak merasa pekerjaannya masih bisa dipertahankan, dia juga tidak bisa menahan rambut warna pink. Tidak apa-apa, aku ada yang bisa dipakai 1 kali saja. Kamu bisa mencobanya. Perlina tidak menyerah dan menasehatinya. Darlin dengan tegas menolak. Tidak mau. Benar-benar tidak menarik. Perlina pun tidak memaksanya. Darlin sambil berjalan sambil bertanya. Apakah malam ini aku bisa pulang? Maksudnya adalah, apakah malam ini dia boleh pulang untuk tidur? Kalau mau pulang ya pulang saja. Masih menanyakan padaku. Wajah Perlina terlihat canggung. Darlin melihat wajah temannya yang terlihat malu. Atau kamu dan Jasper tidak ada di apartemen? Tidak, kamu jangan tanyakan lagi. Perlina menjawab sampai setengah pun merasa aneh. Kenapa dia harus melaporkan padanya dengan begitu jujur pada wanita bodoh ini? Tidak perlu mengatakan hal yang begitu sungkan. Darlin pun mengangkat alis lalu berkata, Aku sudah beberapa hari tidak melihatnya. Perlina melihat wajah Darlin tertulis, kita berbeda. Memegang lengannya dan dengan mempermainkan berkata, Apakah kamu sangat ingin tahu Yos ada di mana? Tidak, jawab Darlin. Tatapan Darlin bersinar.
berpura-pura tidak peduli berkata, "Apakah Perlina benar-benar tahu keberadaan Yos? Atau semua orang tahu dan hanya dia yang tidak tahu?" Masih bilang tidak ingin tahu. Tatapanmu itu sudah begitu menusuk seperti matahari. Senyuman di wajah Perlina semakin besar. "Kalau kamu mengakuinya, aku akan memberitahukan padamu." Darlin merasa dirinya sebagai orang yang keras kepala, mengatakan tidak ingin tahu yang tidak ingin tahu, tidak akan berubah. Baiklah, dia memang sangat penasaran kemana saja Yos menghilang beberapa hari ini. Perlina dengan tatapan kasihan melihat Darlin. "Aku lihat kamu benar-benar bodoh. Apakah belakangan ini kamu tidak melihat berita?" "Apa?" Darlin dengan tidak mengerti melihatnya. "Apa hubungannya dengan berita?" "Ya tentu saja ada. Tidak hanya seluruh kota tahu, mungkin seluruh negara juga tahu. Yos menerima sebuah kasus penipuan uang antar negara. Beberapa hari ini dia sudah cukup lelah meladeni wartawan. Masih belum termasuk hal lainnya," kata Perlina. Darlin berada di apartemen beberapa hari ini. Kalau tidak melamun, dia hanya menonton drama. Walaupun mengganti siaran juga tidak melihat layar. Sudah terjadi hal yang begitu besar, dia bahkan tidak mengetahui apapun. Pantas saja Yos tidak ada waktu untuk pulang.